kesempatan ini saya percaya bahwa seluruh pengurus DKM berkeinginan untuk hadir karena jabatan ini, jabatan menjadi pengurus DKM itu bukan hanya jabatan untuk dunia kita, tapi juga untuk akhirat kita. Tapi saya tidak percaya saya bisa hadir pada hari Rabu ini beserta yang lain yang bisa hadir karena memang diberikan keluangan waktu yang kosong sehingga selanjutnya kami bagi rekan-rekan pengurus DKM yang tidak hadir, saya yakin ada keinginan atau tidak disengajakan untuk tidak hadir. Untuk itu program harus tetap bisa berjalan sehingga penyampaian ini direkam, nanti akan di-share ke grup WAG sehingga semua divisi dapat mengetahui dan kegiatan dapat berjalan, rapat-rapat tidak perlu diulang-ulang lagi. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan tugas kita untuk refresh kembali, untuk mengingatkan kembali bahwa ada tugas kita yang harus kita laksanakan, mulai dari tugas kerja Dewan Pembina. Saya akan menyampaikan intinya, apa yang menjadi inti dan apa yang harus kita kerjakan ke depan, yang paling penting dalam rangka new normal Masjid Al-Hikmah DKM Masjid Al-Hikmah. Yang pertama adalah Dewan Pembina. Intinya adalah membina dan mengayomi seluruh pembina, seluruh pengurus DKM, seluruh kegiatan DKM dan arah kebijakan yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, Dewan Penasehat. Saya ulangi lagi, untuk Dewan Pembina, Pak Ian Nizar Yakulu, Pak Sahrial Batalatu, Pak Sriarto, Pak Abdul Rahman Kadir, Pak Sugiharto dengan Pak Suhari Argadi Usman. Kemudian Dewan Penasehat yaitu Pak Hari Budianto, Pak Ibnu Widodo, Pak Bambang Supriyatno, Pak Marsudi, Pak Hasanuddin dan Pak Wawan Uswandi. Tugasnya Dewan Penasehat adalah memberikan nasihat, saran dan masukan baik yang diminta atau tidak diminta. Jadi kepada DKM dimohon masukannya baik yang diminta atau tidak diminta, memberikan masukan kepada DKM Al-Hikmah. Kemudian Ketua Pak Irman Jaya bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh amanah yang ditetapkan dalam musyawarah jamaah, kemudian memberikan masukan arahan dan saran kepada pengurus DKM agar roda organisasi bisa berjalan. Ketiga, memimpin dan mengendalikan organisasi, memimpin rapat, kemudian mengkoordinir dan memotivasi seluruh kegiatan dan divisi-divisi, kemudian mengambil keputusan atas permasalahan yang ada dan menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja. Sementara Wakil Ketua Pak Sabtono adalah membantu Ketua DKM dalam pelaksanaannya. Kemudian Imam Rawati yang dipimpin oleh Pak Haji Albani dengan Pak Nanang Kosim, tugasnya adalah merencanakan dan mengimami sholat rawatib di masjid. Jadi sholat rawatib di masjid itu harus diimami oleh imam masjid, jadi harus diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai ada waktu sholat rawatib itu yang tidak ada imamnya atau orang lain masuk. Kalaupun ada, harus sudah dipersiapkan. Jadi si A, si B, cadangan pertama Pak Imam, Pak Nanang Kosim, cadangan kedua misalnya Pak Wahdi, cadangan ketiga Pak Joko, cadangan keempat Pak Duan, cadangan kelima Pak Riza, jadi cadangan keenam Pak Agung. Ini harus dibuat, adalah tugas daripada Imam Rawatib untuk membuat daftar sehingga Imam Rawatib kita tidak diisi oleh sembarangan. Itu tugas dari Imam Rawatib. Kemudian menyiapkan kaderisasi imam masjid. Tugas daripada Imam Rawatib yang dipimpin oleh Pak Haji Albani adalah yang sampaikan tadi. Kemudian untuk sekretaris yaitu Pak Ridho Pramono dengan Pak Muhammad Rizal. Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan organisasi, kesekretariatan dan pengelolaan administrasi organisasi, mengatur dan mengelola kesekretariatan secara umum. Ketiga, menjadi sekretaris atau notulen pada setiap rapat. Keempat, bertanggung jawab untuk administrasi kesekretariatan. Kelima, mengarsipkan file-file. Keenam, mengaktifkan dan menata sekretariat masjid. Kemudian juga ini yang perlu dikoordinasikan dengan bendahara adalah membuat kartu donatur masjid.
kartu donatur masjid akan kita buat dan akan kita fungsikan pada awal Juli, bulan Juli kita sudah laksanakan. Jadi mohon sekretariat dengan bendahara mengatur seluruh warga nanti untuk ininya minta ke Pak Juleo daftar umat Islam Muslim yang ada di wilayah, semuanya dikasih kartunya. Kalau misalnya mau nyumbang nggak apa-apa, mau nyumbang berapapun, 10.000 tiap bulan, 50.000 tiap bulan, itu tergantung keuangan aja. Tapi yang penting warga Muslim yang ada kita kasih kesempatan untuk bersedekah. Salah juga kalau kita tidak kasih kesempatan. Yang datang ke masjid adalah orang-orang pilihan, orang-orang pilihan dari Allah yang mau datang ke masjid. Sementara yang tidak dipilih oleh Allah pasti di rumah. Dan kita mengucapkan alhamdulillah kita masih diundang, masih diizinkan oleh Allah, diberikan kekuasaan untuk datang ke masjid. Kita berharap dengan kartu donatur itu menjadi sambung rasa yang belum ke masjid ikut juga ke masjid. Kemudian bendahara Pak Muhammad Rusli, Pak Anton Julianto dan Pak Duan adalah tugas kerjanya adalah jadi Pak Rusli, Pak Anton dengan Pak Duan tugasnya adalah mengelola keuangan organisasi, menyimpan, mengelola dan membukukan keuangan, merencanakan dan memusatkan pemasukan sumber-sumber dana ke kas DKM, membuat sistem penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid serta bertanggung jawab melalui teknologi 4.0. Jadi saya mohon kepada Pak Rusli dengan Pak Anton untuk membuat bagaimana keluar masuknya uang, pertanggungjawaban uang dengan menggunakan teknologi atau software 4.0. Jadi kita berharap dengan adanya Pak Rusli dengan Pak Anton dapat dibuat sedemikian rupa sehingga pertanggungjawaban kita misalnya si A nyumbang itu sudah ada nanti kalau kita buka di sini si A nyumbang sepanjang waktu real time dia bisa lihat bahwa saya nyumbang saya di masjid sedang istilah di sini di di LCD kita. Begitu nyumbang 100.000 masuk ke rekening udah muncul. Ya itu di masjid tempat adik saya di Lampung itu bisa real time nomor rekening sekian kemudian kita masukkan kita coba begitu ini real time pada saat yang bersamaan muncul angka di sana sesuai dengan yang kita kita transfer. Saya yakin Pak Rusli dengan Pak Anton bisa melakukan itu, menyalin untuk membuat pertanggungjawaban masjid baik penerimaan, masukan, pengeluaran dapat dilaksanakan secara detail. Kemudian untuk divisi sosial dan perawatan jenazah yaitu Pak Taufik Yudhito, Pak Eko Pujianto, Pak Sudarto, Pak Soleh, Pak Agus Widianto, Pak Sucipto, Pak Didi. Tugasnya adalah melaksanakan program sosial dan kesejahteraan umat, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan, membantu jamaah dalam mengurusi dan menanggulangi musibah khususnya kematian, dan mengelola pemberian santunan kepada fakir miskin, duafa, anak yatim piatu di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Ini seksi sosial saya lihat selama ini sudah berjalan. Misalnya ada bencana, kemudian ada kegiatan hari Jumat, tapi perlu dikoordinir lebih baik lagi. Ke depan kita bisa laksanakan asalkan akuntabel, bisa dipercaya, kemudian open management dan dilaksanakan dengan mengikut sertakan semua pihak. Jadi jangan sampai tidak mengikut sertakan semua pihak. Itu yang diharapkan keterbukaan dan akuntabel oleh seksi sosial untuk kegiatan bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Pak Budi, mohon dikoordinir lagi. Divisi Harbang itu Pak Agung Sumaryono, Pak Dwi, Pak Ruli, Sumayaya, Pak Sastro, Pak Jumadi, Pak Basar. Ini mohon kepada Pak Agung yang hadir, kita cek untuk pembangunan fisik masjid, kemudian bertanggung jawab melakukan pemeliharaan masjid secara rutin yang skala pekerjaan tergolong berat seperti pengecatan dinding masjid dan sekitarnya. Ini mohon kita dapat kabar gembira Pak Agung dapat promosi jabatan menjadi kasih koreng di Ambon ya, menjadi kasih koreng di Ambon. Mantan KPK Andam Jaya karena ada validasi kasih koreng dari Komite Ekonomi. Kita ucapkan selamat, mungkin sebelum berangkat bisa juga dikoordinasi dengan Masjid DKM untuk pengecatan kalau ada kurangnya tetap kita bayar penuh, tapi kalau ada sumbangan dari Pak Agung ya alhamdulillah ya sini mesinnya udah kelihatan penuh setelah 3 bulan kita nggak sholat. Kemudian merenov
renovasi atap masjid dan atau pembangunan masjid, kemudian membuat maket keberlanjutan pembangunan. Maket juga nanti kalau misalnya masih ada waktu sebulan, kalau misalnya ada ininya koordinasi sama BKN, biar kita buatkan maket kalau ada yang pernah ada tekanannya. Terima kasih Pak Agung. Mohon kepada Pak Agung, kemudian Pak Dwi, Pak Ruli Kusumajaya, Pak Sastro, Pak Irmadi, Pak Basan. Kemudian divisi ibadah dan PAGI, Pak Haji Mariono, Pak Sabtono Siwarudi, Pak Didi Haryanto, Pak Sutini, Pak Kamari. Tadi Pak Mariono ini Bang tadi udah izin di WA, terima kasih konfirmasinya dengan grup. Ini Bang nanti perlu abang cek lagi. Yang pertama adalah bertanggung jawab kepada pelaksanaan ibadah rutin. Kemudian sholat tarawih udah lewat, kemudian Idul Fitri udah lewat. Kita berharap Idul Adha kita berani ya Pak Arbain kerjasama mungkin dengan Pak Imam, kita coba mudah-mudahan semuanya berjalan aman, protokolnya kita buat yang rapi sehingga kita bisa melaksanakan Idul Adha beserta dengan Idul kurbannya. Saya berharap ke depan mungkin kerjasama dengan panitia dari masjid kita buat lebih rapi lagi, kita ambil mungkin yang tukang potong yang memang profesional, bisa kita bagi dua, setengah kekuatan kita bagi tukang potong yang profesional, setengah kekuatan seperti yang biasa, nanti bisa dilihat, atau kita kasih misalnya ada 10 atau ada 5, 2 untuk yang profesional, 3 yang tempat kita, biar kelihatan perbedaannya. Ke depan kita bisa bisa lihat mana yang harus kita pakai, karena dari waktu ke waktu kita tentu perlu ada perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk juga tanggung jawab terhadap sholat Jumat, imam dan khotib. Sebaiknya imam dan khotib itu sudah tahu materinya apa, sehingga tidak itu saja tiba-tiba menyampaikan nggak jelas apa yang disampaikan, tidak sesuai dengan yang sedang berkembang. Mohon nanti untuk sesi ibadah diperbaiki lagi, di-refresh lagi untuk yang sholat khotib, sholat Jumat. Kemudian muazzin sudah berjalan dengan bagus, mungkin ada masukan juga dengan sholawat tahrim pada sholat subuh. Kemudian itu yang untuk ibadah, untuk PHBI bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Di antaranya kemarin Isra Mi'raj sudah tidak dilaksanakan, Nuzul Quran tidak dilaksanakan, acara-acara di bulan Ramadan tidak dilaksanakan karena memang ada coronavirus. Jadi kita itu memang memaklumi semua. Kemudian tabligh akbar baru sekali, itu pun belum maksimal, kita coba lagi ke depan biar bisa lebih maksimal. Kemudian untuk Kadin Dakwah dan Pendidikan, ini Pak Edi Haryanto, Pak Anjas, Pak Agung Sukardi dengan Pak Joko Purwanto. Ini karena Pak Edi Haryanto kemarin mengundurkan diri karena pindah jamaah, mungkin pindah jamaah kemana saya nggak tahu juga. Jadi nanti untuk yang Pak Anjas juga lagi seskop lagi seskop di Bandung atau masih pindah tugas ya Pak Anjas. Nanti untuk seksi dakwah dan pendidikannya kita serahkan ke Pak Agung. Mohon izin Pak Agung langsung mimpin dakwah dan pendidikan. Untuk dakwahnya itu dakwah dan pembinaan jamaah, kemudian meningkatkan keimanan, keilmuan dan ketakwaan, kegiatan pengajian yang diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah. Kegiatan pengajian untuk bapak-bapaknya mohon diperbaiki Pak Agung, karena apa? Karena kalau kita lihat ibu-ibunya itu, ibu-ibunya rapi, jadi dia pengajian gurunya muter, kemudian tahu tiap orang berbeda, jadi mengajarnya berbeda, nggak bosan. Yang bagus sudah diajari lebih cepat, yang masih awal dia ajari pelan-pelan, kemudian tempatnya kemudian ada rapotnya. Kita bapak-bapaknya nggak ada rapot, bablas saja, dan yang diajarkan itu aja. Malah saya lebih berkenan kalau misalnya Pak Arbai yang ngajar, Ustadz Arbai yang ngajar ngaji kita, ya. Kalau kita lihat di grup WA itu lebih satu persatu diajarnya. Kalau yang kemarin kalau mau berubah cara boleh dipakai lagi, tapi kalau enggak kita cari yang barunya. Kemudian
bagaimana memotivasi jamaah dalam memakmurkan masjid. Kemudian tugas pendidikan, bagaimana membuat sistem pendidikan dan pelatihan apa saja yang berkaitan dengan organisasi di masjid. Di antaranya yang meningkatkan keilmuan, keterampilan jamaah baik anak-anak, remaja dan orang tua. Itu Pak panggung yang ini nanti bisa dilihat resminya, kita keluarkan skep untuk biar semuanya bisa bekerja sesuai dengan skepnya. Kemudian divisi remaja masjid Pak Marula, Pak Bu Len Taufik, Bu Kiki Arbani dengan Wali. Ini bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid, remajanya, kemudian mengaktifkan kegiatan remaja dengan misalnya pidato, latihan pidato, MC, nasib, jurnalistik, dan membantu kegiatan peliputan humas dan publikasi. Kemudian untuk divisi PPA dan taklim itu Bu Rosna, Bu Inung, Bu Titi Suwari, Bu Ambar, Bu Lisa, Bu Sakti Krido, Ibu Nurlela Kukirin, Ibu Ais Riyatori. Jadi banyak. Harusnya ini berada di PPA dan taklim, berada di pendidikan dan dakwah, tapi dibuat satu khusus ibu-ibunya. Jadi mohon ibu-ibu dilanjutkan terus. Kita berharap 1 tahun ke depan bisa lebih bagus, dan nanti setelah semuanya berjalan kita bisa gabung ke divisi dakwah dan pendidikan. Tugasnya majelis taklim dan PPA anak-anak. Majelis taklim sudah berjalan, PPA anak-anak belum. Nanti setelah ini dalam waktu dekat coba dibuat lagi yang lebih maksimal untuk PPA anak-anaknya. Untuk divisi keamanan, ketertiban dan parkir, ini Pak Luki, Pak Suyanto, Pak Kukirin, Pak Sawaludin, Pak Suparmi. Ini karena Pak Luki nggak pernah hadir, kemudian Pak Luki juga pernah beberapa kali tidak pernah hadir karena kesibukannya. Jadi kegiatan-kegiatan juga sholat rawatib sudah berkurang. Untuk itu nanti untuk divisi keamanan, ketertiban dan parkir dipimpin langsung Pak Suyanto. Pak Suyanto Pak Rajin untuk sholat rawatibnya. Jadi tugasnya adalah mengatur keamanan, ketertiban dan parkir, mengatur keamanan masjid, parkir kendaraan mobil, motor dan sepeda jamaah, dan keamanan di RW. Berkoordinasi dengan keamanan di RW. Ini untuk kegiatan ini kita. Untuk mobil mungkin ke depan kita bisa parkir di sana. Mobil nanti dikasih pembatas. Mobil tidak lagi ada yang boleh parkir di sini, biar kelihatan rapi. Jadi parkir yang naik kendaraan mobil itu harus di tempat backup sana di batas orang dari situ saja. Kalau enggak, ya masa mobil, kalau di sana. Ya, jadi yang dekat-dekat sini silakan jalan. Dan ini saya rasa banyak juga mobil-mobil baknya Pak Joko nih mungkin. Pak Joko apa ya? Ya, pokoknya yang mobilnya di sini digeser. Ya, ada mobil. Apalagi saya tadi punya mobil 2 tuh, mobil bak 2 masih taruh situ, jadi jangan taruh situ lagi, digeser, ini bersih nanti. Termasuk saya berarti dari sini harus ke sana. Nanti Pak Gung tolong ini pintunya jangan sampai terkunci, yang pintu yang di sini. Itu yang perlu untuk keamanan, ketertiban dan parkir. Kemudian untuk divisi perlengkapan, tadi Pak Bambang Mukyono makasih sudah koordinasi tidak hadir, selamat bertugas di Bandung untuk memperkuat dalam kegiatan, kemudian perbaikan pengelolaan masjid. Tugasnya berat, Bambang Mukyono mohon lebih diluangkan waktunya, koordinasi dengan anggotanya semua yang ada di orang ini, semoga bisa lebih baik lagi. Kemudian tadi yang terakhir divisi kebersihan masjid, taman dan perpustakaan dipimpin oleh Pak Kris, Pak Gatot, Pak Bukipan, Pak Wadi. Ya, ini keamanan masjid, taman dan perpustakaan. Tugasnya adalah kebersihan sekitar masjid, keindahan, kemudian tugas perpustakaan ini belum ada. Seyogianya nanti kita buat di sini perpustakaannya atau di dalam ruang sekretariat. Ruang sekretariat akan kita buat di sini di dalam ruang di luar ini, luar masjid. Sebenarnya kalau nggak ada karpet, saya udah pesan meja, sudah saya pesan. Cuma karena masih ada karpet, belum dikirim kemarin.
untuk meja kursi udah saya pesan. Nanti kalau misalnya udah bersih, kita langsung bisa berangkat. Kemudian untuk divisi humas IT dan dokumentasi oleh Bu Ismi, Pak Sukimin, Pak Hardi, Pak Arfi sama Arfi sama Afif dimaksimalkan lagi ya. Ajak semua remaja-remajanya, kamu gak usah takut COVID, pokoknya yang penting pakai masker. Kalau misalnya sholat bawa sajadah, insya Allah kita sehat. Olahraga, makan yang cukup. Ya, jadi tugasnya sosialisasi dan publikasi atas jalannya organisasi, dokumentasi dengan mengumpulkan foto video kegiatan DKM, menjalin relasi dengan berbagai pihak, membuat buletin Jumat mingguan aja yang kita rumah di situ. Kemudian membuat website, blog, IG, YouTube, FB sebenarnya pekerjaan rumah gitu ya. Pekerjaan rumah yang saya juga kerjakan juga di rumah. Ya, baik untuk usaha saya, untuk kantor saya, dan untuk pribadi saya buat. Jadi kalau misalnya kalian nggak buat, terlambat, apalagi nggak ada tugas. Coba lebih dimaksimalkan. Cuma paduan ini internet dibayar aja lagi, internetnya karena udah aktivitas sudah ada kan, udah bisa dibayar lagi internetnya. Kemudian yang terakhir ini MCM, masyarakat cinta masjid. Pak Azhar nggak hadir. Ini tolong dicatat, Pak Azhar dan Bu Rita Abidin, Bu Oke. Jadi tugasnya adalah masyarakat cinta masjid itu melalui kehadirannya pada waktu sholat kegiatan di masjid. Jadi mengajak masyarakat. Kemudian setiap minggu pagi setelah selesai taklim atau waktu-waktu tertentu kita silaturahmi ya di masjid, menyampaikan masyarakat cinta masjid menjadi monitor. Kalau bisa, kalau masjid bawah dia berubah dari Sabtu pagi itu konsumsinya oleh ibu per RT, dia ubah masjid yang mengadakan. Tapi kalau kita ubah dari masjid kita ibu-ibu RT yang mengadakan, karena biar kita bisa menarik, ya, biar lebih banyak lagi jemaah kita, biar lebih makmur lagi. Jadi nanti per RT saya sampaikan ke Pak RW juga supaya nanti masing-masing RT. Pak Azhar, Bu Rita, Bu Abidin, Bu Oke tolong dimaksimalkan. Kita rencanakan untuk ke depannya. Berpartisipasi pada setiap taklim yang dilaksanakan oleh masjid. Kemudian divisi JIS, Zakat, Infak dan Sodako, Pak Yusadi, Pak Beni Sulistiono, Pak Leonardo, Pak Dedi Suryadi dengan Pak Kukir. Ini belum berjalan, tapi ini sebenarnya bagus banget. Nanti kita koordinasi antara JIS, kemudian sekretariat, bendahara untuk memaksimalkannya. Tugasnya adalah bertanggung jawab pengelolaan zakat, infak dan sodako, kemudian penarikan donasi rutin yang dilaksanakan melalui kartu donatur, berkoordinasi dengan sekretaris PKM dan bendahara. Kemudian menjadi sumber pendanaan JIS, dapat membantu anak-anak asuh, kaum duafa yang dikelola. Jadi demikian yang disampaikan. Terakhir yang perlu disampaikan juga bahwa mulai hari Jumat besok saya akan menyebarkan amplop kepada jamaah sekaligus pamflet juga bahwa kita akan mulai pembuatan tempat tahfiz Al-Quran, tempatnya di atas. Jadi berapapun dapatnya, apakah itu dapat 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, kita akan mulai rehab gedung untuk pondok tahfiz Al-Hikmah. Kedepan semoga masjid kita bisa lebih makmur karena yang ngaji lebih banyak. Kemudian setiap sholat tahajud sudah ada yang hadir. Senin Kamis kita bisa sahur bersama. Kemudian Senin Kamis juga kita bisa buka bersama dengan para tahfiz yang sedang belajar di pondok tahfiz Al-Hikmah. Tempatnya di atas WC itu kita akan rehab menjadi tempat guru dengan
anak-anak yang akan menghafal Al-Quran. Jadi kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Besok tukangnya udah ada untuk buat, kita akan buat. Semoga ini berjalan, semoga juga dapat menarik sedekah, kemudian dapat menjadi bagian amal kita dan lebih memakmurkan masjid Al-Iman. Demikian yang saya sampaikan. Ada masukan-masukan dari Pak Bambang Supriyatno, tapi sebagian sudah saya bacakan. Yang jelas untuk program kerja akan dibuat seperti renlat dan renlap. Kalau kegiatan DKI itu adalah renlatnya, kemudian rencana lapangannya dibuat oleh masing-masing divisi sehingga lebih terstruktur ke bawah. Kemudian untuk pondok tadi sudah saya sampaikan, untuk seksi ibadah dan dakwah diharapkan bisa mengadakan perlombaan. Katanya Pak Bambang, perlombaan itu menghafal soal tahlim. Jadi bisa yang bagus nanti tampilkan tiap subuh bergantian, kemudian dapat insentif sebagai pendorong. Itu aja yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kita berharap ini dapat kita laksanakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.